Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Arum Dwi Kurniawati 213141100, Dian Amjada 213141098, Mariana Krisanti 213141104. Konsep dasar pendidikan inklusif. Yang akan kita bahas di sini adalah 1. Latar belakang pendidikan inklusif. 2. Definisi batasan pendidikan inklusif. 3. Tujuan pendidikan inklusif ditinjau dari A. Kepentingan peserta didik. B. Kepentingan keluarga. C. Kepentingan masyarakat. D. Kepentingan pembangunan bangsa. Dan yang keempat adalah landasan nasional dan internasional pendidikan inklusi. Latar belakang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Saplon Shevin dalam O'Neill 1994 sampai 1995. Yang melatar belakangi pendidikan inklusi yaitu memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama kepada semua anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, serta diperlakukan sama tanpa terkecuali. Jadi pendidikan inklusi ini adalah memberikan ruang atau memberikan kesempatan serta pelayanan yang sama untuk semua anak tanpa terkecuali, dengan termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Definisi dan batasan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di dekat rumah tinggal mereka, dan juga mendapatkan layanan yang sama dengan teman seusianya. Penerapan pendidikan inklusif tidak serta-merta hanya mengacu pada pentingnya pendidikan bagi anak dari semua kalangan, tetapi juga harus menciptakan suasana sekolah yang menghargai multikultural. Multikultural adalah mengakui dan menghargai adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan anak non-ABK. Karakter utama dalam penerapan pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari keterbukaan tanpa batas dan lintas latar belakang yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan anti-diskriminasi. Tujuan pendidikan inklusi ditinjau dari kepentingan peserta didik. Yang pertama, berkembangnya rasa bangga anak pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman, guru, dan masyarakat. Yang keempat, anak dapat menerima adanya perbedaan dan beradaptasi dalam mengatasi perbedaan. Yang kelima, anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Yang keenam, anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh. Yang terakhir, anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sebaya. Tujuan pendidikan inklusi ditinjau dari kepentingan keluarga.
Yang pertama, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Yang kedua, orang tua akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai pedoman yang memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Yang terakhir, orang tua mengetahui semua anak menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Tujuan pendidikan inklusi ditinjau dari kepentingan masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan merasa bangga karena banyak anak yang mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Yang keempat, mengajarkan kerjasama dan proses demokrasi setiap anggota dalam masyarakat. Yang terakhir, menumbuhkan rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat. Tujuan pendidikan inklusi ditinjau dari pembangunan bangsa. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang produktif dan mandiri di masa datang. Yang kedua, mencegah timbulnya masalah sosial ekonomi pada anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Yang ketiga, atau yang terakhir, mencegah bertambahnya jumlah pengangguran dikarenakan sumber daya manusia atau SDM yang tidak memiliki keahlian maupun kemampuan dasar hidup. Landasan pendidikan inklusi. Landasan pendidikan inklusi nasional. Pertama, falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti kajian dasar dan pembangunan yang membiayainya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 51 yang menegaskan anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa. Landasan pendidikan inklusi internasional. Pertama, pada tahun 1948 itu
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya pada tahun 1989 yaitu di Konvensi PBB tentang Hak Anak. Ketiga 1990 Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, diambil dari John Tidd. Yang keempat 1993 Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat. Yang selanjutnya pada tahun 1994 Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus. Yang selanjutnya pada tahun 1995 Tinjauan 5 tahun Salamanca. Selanjutnya pada tahun 2000 Kerangka Akses Forum Pendidikan Dunia, dikutip dari Dakar. Yang selanjutnya pada tahun 2000 juga Tujuan Pembangunan Milenium yang berfokus pada penulisan angka kemiskinan dan pembangunan. Dan terakhir 2001 yaitu Flagship Pendidikan untuk Semua atau PUS tentang pendidikan dan kesehatan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.